pusaka coro itu memang untuk pusaka tarung atau untuk pusaka berperang. Tapi juga ada yang memang dikhususkan buat ageman. Bedanya apa pusaka buat tarung dan buat ageman? Kalau pusaka buat tarung itu ya untuk berperang, untuk melawan seseorang. Tapi kalau ageman itu hanya dibawa untuk acara-acara kepentingan khusus. Seperti ritual-ritual keagamaan atau ritual-ritual semedi atau ritual yang berbau adat. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah kipati peteng Banyulari jagat saisine ing kedaratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji, penggemar keris, tosan aji, budaya serta barang antik dari Jombang. Oke bos, hari ini saya mau mereview dua bila pusaka saya ini, dan kedua pusaka saya ini corok. Corok itu istilahnya itu panjangnya itu lebih dari 40 cm, dan jenis-jenis pusaka coro ini ada dua versi di mana satu versi itu pusaka coro itu dulunya memang untuk senjata perang, dan versi satunya lagi itu pusaka ageman. Dan kemarin saya sempat datang ke kafenya Rivo Cahyono atau Etnik Indonesia. Saya juga membahas tentang pusaka coro, dan beliaunya juga tanya ke saya, Mas, pusaka coro itu apa benar pusaka untuk berperang atau untuk tarung? Dan kalau saya sendiri bilang ke Rivo, sepengetahuan saya pusaka coro itu memang untuk pusaka tarung atau untuk pusaka berperang. Tapi juga ada yang memang dikhususkan buat ageman. Bedanya apa pusaka buat tarung dan buat ageman? Kalau pusaka buat tarung itu ya untuk berperang, untuk melawan seseorang. Tapi kalau ageman itu hanya dibawa untuk acara-acara kepentingan khusus. Seperti ritual-ritual keagamaan atau ritual-ritual semedi atau ritual yang berbau adat. Dan sebelum saya bahas lebih dalam lagi, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua subscriber saya yang telah mensupport saya sepenuhnya, yang telah mendukung channel saya ini sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan Anda semua bisa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesehatan serta diberi rezeki yang banyak oleh Allah, terutama jenengan semua bosku yang telah memahari pusaka saya, mendukung saya sepenuhnya luar dalam. Dan bagi yang belum memahari pusaka saya, jangan takut bos, monggo silakan langsung kontak saya aja, nanti ada di deskripsi saya,
deskripsi saya, nanti saya kasih nomor WA saya, monggo. Jangan khawatir bos, saya tidak menjual atau memaharkan pusaka itu gila-gilaan, enggak. Saya di sini kalau ada yang mau nanya masalah mahar atau mau mengoleksi pusaka saya, monggo. Saya layani 24 jam, pokok saya tidak tidur. Kalau pas saya tidur saya tidak bisa membalas WA Anda. Dan kemarin ada yang tanya, Mas, maharnya pedes-pedes apa enggak pusaka jenengan? Ya saya jawab, saya di sini kalau mengatakan pusaka saya itu pedesnya seberapa? Dan kalau tidak pedes itu berapa maharnya? Dan dia tidak bisa ngomong. Kalau saya sendiri, kalau saya jualnya itu jual sesuai kualitas. Yang penting saya dapat untung, Anda puas, saya senang. Karena apa? Karena lebih enak itu yang memahari pusaka langsung daripada yang mencari pusaka di desa-desa. Itu kadang-kadang saya pernah mengalami 3 hari saya cari ke pelosok-pelosok, nggak dapat apa-apa, zong, malah keluar uang untuk makan, untuk bensin, untuk semuanya. Enak yang tinggal memahari langsung, seperti jenengan langsung kontak saya, langsung pengen mahari, itu lebih enak sebenarnya. Dan makanya tidak bisa keris itu dibilang keris itu harga murah, harga mahal, tidak bisa. Kalau saya sendiri, keris itu tergantung kualitas dari barangnya sendiri, bukan kualitas dari mulut bakule atau cocote bakule, bos. Salah. Jadi kalau Anda memang benar-benar ingin memahari sebuah benda pusaka atau bila pusaka, tombak, pedang, atau keris, atau apapun, monggo dipaskan aja dulu rasa sampean, dan mahar itu sesuai kualitas. Sampean lihat dulu, sampean teliti dulu, detailnya kayak apa, terus kualitas garapnya seperti apa, kualitas bahannya seperti apa, dan keris itu sendiri termasuk jenis keris nom-noman atau jenis keris kamardikan atau era-era sepuh. Karena apa? Karena banyak simpang siur di dalam orang mau memahari sebilah pusaka. Katanya kalau kamardikan itu murah, enggak juga. Kamardikan yang harganya selangit juga ada. Bahkan yang harganya sampai ratusan juta, bahkan miliaran ada. Jangan salah. Jangan diomong keris-keris kamardikan itu harganya murah, 1 juta, 2 juta dapat kamardikan. Oh, salah Anda. Nggak bisa seperti itu. Sedangkan keris-keris PB yang garapnya jos, yang garapnya bagus, sampean lihat. Apalagi garap-garap dalam, empu dalam, udah harganya melebihi dari keris-keris sepuh. Apalagi yang berkinata emas, sudah harganya tambah lagi, naik lagi. Makanya kalau jenengan mau memahari pusaka, keris, tombak, pedang, ataupun pusaka-pusaka tindi, jangan dilihat dari mulut bakulnya atau cocoti bakulnya, bos. Nanti Anda keliru. Nanti Anda akan terjebak oleh suasana di sekitar bakul itu tadi. Karena apa? Karena bakul itu pasti ingin laku barangnya. Nggak ada bakul yang tidak ingin laku. Dan saya sarankan lagi, kalau bisa, jenengan kalau memahari sebuah benda pusaka, itu lebih baik ke orang yang sudah kenal. Walaupun yang tidak kenal itu juga baik, kadang-kadang. Karena apa? Karena yaitu tadi, sekarang itu banyak bakul atau banyak kolektor yang ingin barangnya laku. Tapi apa? Tapi tidak didasari dengan kejujuran. Yang penting laku. Itu aja.
Dan kalau Anda kepingin, kadang-kadang ada pembeli saya juga yang kepingin, Mas ada sertifikatnya. Kalau saya, jarang sekali pusaka saya yang saya sertifikatkan. Karena apa? Karena yaitu tadi, lembaga sertifikasi terbesar di Jakarta aja dulu juga pernah salah. Karena estimasi itu hanyalah perkiraan, bukan 100% kebenarannya. Karena apa? Karena yang mengestimasi sendiri itu masih manusia. Kadang orang ada yang salah pemikiran. Saya kalau beli pusaka lebih baik ke ini mas, ini pakarnya pusaka. Tidak ada bos. Kalau jenengan percaya orang ngomong pakarnya pusaka, saya kepingin tahu. Dan monggo, bisa kita langsung tatap muka nanti. Tidak ada. Orang pakarnya pusaka itu tidak ada. Kenapa saya ngomong begini? Karena hanya manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Semuanya itu hanya estimasi, hanya perkiraan. Saya sering menjumpai orang-orang yang menganggap dirinya pakar dan dianggap orang lain pakar pusaka. Tapi kerisnya juga banyak. Kamardikan, keris nom-noman. Kadang yang kamardikan itu dibilang keris sepuh, yang nom-noman dibilang keris sepuh, tapi yang sepuh dibilang keris kamardikan. Itu banyak. Makanya nggak bisa kalau diomong pakar. Karena apa? Karena ilmu untuk mengetahui estimasi dari sebuah bila pusaka ini masih sangat sulit. Kita hanya menebak-menebak aja. Kita hanya estimasi, perkiraan. Tidak bisa tebakan kita itu benar 100%. Karena apa? Kebenaran itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Oke bos, jangan lupa yang baru gabung, like dan subscribe channel saya, Lindu Aji Jombang, penggemar pusaka serta barang antik dan budaya dari Jombang. Oke, kita review dulu dua pusaka saya yang istilahnya ini adalah pusaka-pusaka corok yang panjangnya lebih dari 40 cm. Oke. Kita buka yang satu ini. Ini warangkanya warangka Gayaman ini bos. Tapi ini nggak tahu ini versinya versi warangka apa saya. Cuma dedernya ini kendit Narodo. Nih seperti ini. Nanti saya ikut sertakan detailnya di akhir video saya. Oke, kita buka bos. Ini dapurnya tilam UP. Ini tilam UP. Ini ada sebagian orang yang mengatakan pamornya ini pamor kulit semongko. Juga ada sebagian orang yang mengatakan pamornya ini wengkon isen. Tapi kalau saya sendiri ini karena ada dua garis ini, dua garis di luarnya bila ini, dan di dalamnya ada pamor lagi bolak-balik ya bos. Ini saya estimasikan ini pamor wengkon isen. Simbolnya apa atau filosofinya apa pamor wengkon isen sendiri? Wengkon itu perlindungan, isen itu isi. Jadi perlindungan dari sebuah isi. Isi apa? Ya isi rezeki. Jadi ini sebenarnya ini untuk perlindungan dan untuk kerezekian. Dan simbol dari perlindungan kerezekian ini adalah melindungi rezeki Anda sendiri. Agar apa? Agar rezeki Anda tidak di tangan orang lain, pindah tangan ke orang lain. Dan ini tilam upi panjangnya 40 cm.
kemarin saya sudah ukur 40 cm ini. Panjang ini, Bos. Dan termasuk jenis corok. Karena 40 cm ke atas, 40 cm aja sudah masuk kategori corok. Kalau 26 sampai 39 itu keris normal. Tapi kalau 15 sampai 25 cm itu dinamakan patrem. Dan kadang banyak salah kaprahnya di sini. Keris 26, 27, 28 kurang dari 30 dinamakan patrem. Salah. Itu sudah namanya keris normal. Tapi kalau 15 sampai 25 cm itu patrem. Nah, ini pengetahuan yang seperti ini kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah. Kalau 10 sampai 15 cm itu masuknya jimatan. Jadi lebih kecil lagi. Monggo silakan jenengan komen-komen. Apabila review saya nanti ada salah-salah kata secara saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, bukan Superman, Bos. Dan monggo nanti yang mau komen tentang pusaka corok atau pusaka-pusaka lain, monggo. Insya Allah akan saya balas secepat-cepatnya. Pokoknya selama saya tidak tidur, langsung saya balas. Dan ada satu lagi pusaka saya yang juga ukuran panjangnya 41 cm. Dan ini menurut saya pusaka langka. Kenapa saya ngomong pusaka langka? Karena dapurnya dapur Mangkurat Mangkunegoro. Dan saya 10 tahun ke belakang sampai saat ini belum pernah saya memegang keris ini. Ini kalau saya sih gayaman apa ini? Kayak bancian kayak. Nah, ini Soloan yang jelas. Model-model Solo. Mangkurat Mangkunegoro sendiri itu looknya look 5, Bos. Tapi kalau orang yang nggak ngerti perbedaan antara Mangkurat Mangkunegoro, Pendowo Lare, terus sama Pendowo Cinarito, dan juga dapur Dolok, itu pasti digebiak uya Pendowo. Kalau ada look 5 pasti diomong Pendowo, keliru. Karena apa? Karena dapur keris itu banyak, tidak 1, 2. Tidak ratusan, ribuan. Mulai dari keris lurus itu ada berapa ribu. Makanya kadang-kadang ada yang masuk di katalog dan ada juga yang tidak. Karena apa? Saking banyaknya. Makanya kadang-kadang kita sendiri juga bingung. Belum lagi kalau ada penangguhan sebuah pusaka itu sangat bingung lagi. Kadang-kadang orang ngomong Mataram. Mataram itu Mataram apa dulu? Mataram itu terpecah menjadi berapa bagian? Banyak. Mataram awal ada sendiri. Senopaten. Terus Mataram Sultan Agung. Banyak pokoknya. Dan kalau ini keris Mangkurat Mangkunegoro, saya menangguhkan pusaka ini, tangguhnya Tangguh Pengging. Kenapa kok saya tangguhkan Tangguh Pengging? Karena look atau liuan dari pusaka ini sendiri itu seperti sarpo melampah atau ular yang berjalan. Jadi looknya itu sangat luas. Ada dua look pengging, yang satu sarpo melampah, yang satu sarpo ngelangi. Sarpo ngelangi adalah ular yang berjalan di air. Itu malah looknya malah ekstrim. Looknya itu ekstrim sekali.
dan itu sangat enak dipandang. Dan jenis-jenis pusaka yang bertangguh pengging itu sangat langka, bos, dan sangat digemari oleh pecinta Tosan Aji dan sangat diburu. Seperti apa? Anda sudah penasaran? Monggo like, subscribe dulu yang baru gabung, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, bos. Agar apa? Agar Anda langsung dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru, dan ingat, tidak dipungut biaya. Oke, bos, mari kita lihat seperti apa isi di dalam warangka ini. Ini, bos, panjang. Kalau ketebalannya juga tidak tipis, tebalannya ini tebal, dan ini condong lelahnya juga bagus, agak sungkem. Ini saya dapat juga tidak murah dan tidak gampang. Ini sebenarnya pusaka ini adalah pusaka ageman dari seorang kolektor benda pusaka juga. Tapi alhamdulillah, dengan saya kunjungi, saya silaturahmi, akhirnya kena saya. Dan ini ada semacam ini, ada sogokan 2, ada sekar kacang, ada jalinnya 1, dan di sini juga ada kayak lambi gajahnya 2, ada seraweyannya di sini, ada ricikannya kayak ripandan, komplit. Bahkan ini ada kayak geligir sapinya, bos. Termasuk sogokan apa geligir sapi saya tidak tahu, ini sampai atas, sampai pucuk. Dan ini kalau saya lihat dari karakter besi serta dari looknya yang sangat enak seperti Sarpo Melampa ini, saya menangguhnya tangguh pengging. Dan ini jenis-jenis keris pusaka yang langka. Dan pamornya sendiri ini, kalau menurut saya pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak sendiri itu juga pamor-pamor kerejekian. Oke, ini nanti jenengan bisa saksikan detailnya nanti di akhir video saya. Biar apa? Biar lebih jelas. Dan ini biasanya pusaka-pusaka yang diburu oleh kolektor. Karena apa? Karena kelangkaan dan karena looknya yang enak, dan juga tangguh-tangguh pengging itu kerisnya tidak banyak, cuma sedikit. Oke, bosku, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat review 2 bilah pusaka corok saya ini, dan saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang telah mendukung channel saya, Lindu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya.